Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan Juli ini kita sedang berbicara mengenai keluarga. Bagaimana saudara kita melihat keluarga itu betul-betul akan mempengaruhi bagaimana kita melakukan sesuatu terhadap keluarga. Jika kita memandang keluarga ini ya hanya sebagai satu hal yang biasa aja, tidak terlalu penting, maka saudara juga tidak mungkin akan bisa melindungi atau memagari keluarga saudara dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau saudara melihat bahwa keluarga ini sebagai satu harta yang luar biasa, lebih dari emas, perak, permata, deposito, kekayaan pabrik saudara, maka benar-benar saudara akan dengan segala macam upaya tenaga akan melindungi. Nah, banyak orang saudara melihat bahwa harta kita itu lebih daripada keluarga. Itu sebabnya penanganan kita, perhatian kita mungkin jauh kepada kekayaan kita daripada keluarga. Bahkan tidak jarang saudara gara-gara kekayaan keluarga hancur. Gara-gara saudara mungkin kita lebih mementingkan ego kita, kesenangan kita, keluarga tercerai-berai. Nah, hari ini saya ingin berbicara saudara protecting your family. Saya menyambung apa yang saya sampaikan minggu yang lalu dengan tema yang sama. Saya akan review dengan cepat dan nanti sudah di bagian yang ketiga saya akan memberikan secara lebih detail. Bagian pertama dan kedua saya akan ulas sudah dengan cepat. Saudara yang ingin menerima kebenaran firman lebih lagi, saudara bisa lihat di website www.hfc.id atau di YouTube ya. Sudah tinggal buka aja YouTube Agnes Maria gitu ya. Protecting your family udah keluar. Sehingga kita bisa menerima kebenaran firman. Yang pertama sudah, bagaimana kita bisa melindungi keluarga kita adalah dengan unconditional love. Dengan kasih yang bukan kasih yang memanjakan, ya, bukan juga kasih yang menurut saudara sekalian pandangan kita, tetapi kasih yang tidak bersyarat. Nah, ini dihubungkan saudara dengan hubungan antara orang tua dan anak, yaitu di dalam keluarga jika saudara ingin betul-betul keluarga saudara terlindungi, hubungan orang tua dan anak, maka tidak boleh ada favoritisme. No favoritism. Ya, bagaimana saudara ketika di dalam keluarga itu ada saling membeda-bedakan, saling membandingkan satu anak dengan yang lain, atau dengan anak ipar, keluarga yang lain, atau tetangga yang lain, dibanding-bandingkan, atau bahkan menolak anak ini. Mungkin dianggap anak sial. Waktu melahirkan anak ini ternyata saudara usaha, suami bangkrut. Wah, ini anak bukan bawa berkat ini, bawa sial ini. Sejak anak ini lahir kok rasanya sakit-sakitan terus, ada banyak kecelakaan, ada banyak musibah. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mengambil contoh yaitu bagaimana hubungan suami istri yang begitu baik, tidak ada perselingkuhan, yaitu antara Ishak dan Ribka ya. Ishak tidak punya dua istri loh, hanya satu istri seumur hidupnya. Tapi tidak menjamin loh saudara, hubungan suami istri yang baik pasti bisa membesarkan anak dengan baik. Sekali lagi ya, hubungan suami istri yang baik belum tentu bisa membesarkan anak mendidik dengan baik. Ini contoh, Ishak dan Ribka saling mencintai, saling setia. Tetapi saudara punya anak kembar, Esau dan Yakub, mereka membeda-bedakan. Esau disayang sama Ishak, Ribka mengasihi Yakub. Dan kita semua tahu ceritanya bagaimana saudara-saudara sekalian akhirnya dalam keluarga ini terjadi satu konflik yang luar biasa sampai Yakub harus melarikan diri dari rumahnya karena mau dibunuh oleh kakaknya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Ishak sang ayah ternyata ini menurun kepada Yakub walau waktu dia sudah berkeluarga.
Dia juga membeda-bedakan. Dia menyayangi Yusuf lebih dari anak-anaknya yang lain. Sebagai hasilnya, sudah di dalam satu keluarga jika ada favoritisme, maka biasanya saudara-saudara itu tidak akur. Satu dengan yang lain, apakah itu dua bersaudara, tiga, empat, lima, enggak akur. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Yakub. Semuanya membenci Yusuf. Yang tidak boleh keluar rumah, dikasih baju yang maha indah. Jadi sudah kita bisa melihat perlindungan di dalam keluarga dapat dihancurkan. Jika kasih yang kita berikan kepada anak-anak kita itu penuh dengan syarat, penuh dengan favoritisme. Saya juga mengambil contoh seorang yang bernama Yefta. Dari latar belakang sudah dia anak Gilead tapi anak haram. Ya mungkin bisa terjadi dalam kehidupan keseharian. Kita mendengar seorang pria mungkin kerja di luar pulau, luar kota, sering meninggalkan istri, ya anak-anaknya. Nggak taunya di kota atau di pulau atau di negara yang lain, punya gendaan gitu ya, punya simpanan, punya cem-ceman mungkin gitu ya. Nah, jadi itu nggak sah punya anak. Nah kira-kira Yefta itu seperti itu. Saya juga pernah konseling sudah ya, seorang istri pinter sekali, ya dia juga punya suami baik sekali, sangat terpelajar dan dia sangat percaya, sangat yakin suaminya ini sangat baik. Tapi ternyata tidak dilindungi, dalam arti apa saudara? Dia merasa over pede, terlalu percaya. Jadi sering saudara istrinya sibuk dengan bisnisnya, suami sibuk dengan bisnisnya, sering ke luar negeri. Dia nggak pernah menyangka sama sekali suaminya yang begitu baik, begitu alim menurut dia. Ternyata di luar negeri punya simpenan. Bahkan punya anak. Waduh dia kaget sekali. Sangat kaget karena dia merasa sebagai istri sudah sempurna. Punya anak laki, punya anak perempuan, pinter-pinter anaknya. Juga sudah kalau suaminya pulang pasti ada makan bersama keluarga. Setahun 2 kali pasti pergi ke luar negeri sama-sama. Wow, perfect sekali. Tapi saudara baru setelah pernikahan puluhan tahun dia kaget sekali. Ternyata suaminya punya cem-ceman itu saudara ya, di luar negeri. Nah saudara-saudara sekalian, Yefta adalah anak penolakan. Ketika saudara anak-anak kandung dari Gilead ini tahu bahwa papanya ini punya anak lain dari seorang pelacur, diusir. Ya, diperintahkan untuk keluar dari rumah itu. Tetapi sudah kita melihat bagaimana seorang yang mengalami penolakan. Mungkin papanya Yefta pasti salah lah ya. Tapi Yefta kan tidak salah, betul saudara. Anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak legal, anak haram atau anak yang dilahirkan sebelum terjadi pernikahan, tidak salah loh saudara, betul enggak? Tetapi sering kita lihat bagaimana anak-anak seperti ini menjadi korban. Bersyukur sudah kita membaca kisah tentang Yefta, bagaimana akhirnya saudara-saudara dari papa dan mama kandung ini saudara kemudian meminta Yefta untuk menjadi pemimpin atas mereka. Bapak Ibu Saudara, unconditional love. Juga di dalamnya bukan hanya kita membutuhkan satu peran orang tua yang tidak boleh membeda-bedakan, no favoritism. Tapi juga no revenge. Tidak boleh ada balas dendam. Biasanya sudah ketika dibeda-bedakan, disakiti, ada rasa ingin membalas. Nah ini lebih luas bicara hubungan dalam keluarga. Saudara-saudara sekalian, saya juga mendengar cerita bagaimana kalau seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan juga dilukai, ya. Mungkin ada secara personal, secara pribadi dia disakiti, dikecewakan, mungkin kurang diberi tempat, kurang dihargai. Wow, itu juga bisa saudara membuat satu tindakan yang tidak masuk akal. Bahkan bisa mengubah doktrinnya.
Ya, sampai mengagetkan, hah kok jadi kayak begini? Saudara-saudara sekalian, seorang hamba Tuhan ini, hamba Tuhan internasional, yang tadinya punya pengajaran yang benar, sampai kemudian mengajarkan bahwa semua orang di dunia ini pasti selamat, pasti selamat. Wow, enggak ada neraka itu. Wah, mengejutkan sekali. Sehingga sudah dia berada di luar daripada teman-temannya yang dulu bersama-sama meyakini bahwa surga dan neraka itu ada. Amin, sudah. Bahwa kasih Tuhan itu luar biasa, tapi juga ada keadilan Allah. Ketika saudara ditelusuri, ternyata hamba Tuhan ini benar ada kekecewaan. Ada rasa penolakan. Sehingga saudara, dendam itu diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk doktrin. Ya. Jadi dia keluar saudara, dan dia menyebarkan ragi yang bisa membuat saudara orang-orang kemudian keluar dari kebenaran. Mengapa saudara tidak boleh ada balas dendam di dalam kehidupan kita? Saudara sebagai pengusaha, di sini pedagang, siapa aja mungkin saudara pernah disakiti. Saudara membalas dendam, itu bukan hanya menyakiti orang lain, tetapi itu akan merugikan dan menghancurkan hidup kita sendiri. Jika kita ingin melindungi benar-benar keluarga kita, maka tidak boleh ada balas dendam. Setuju saudara? Mengapa kita harus benar-benar mengampuni? Karena kita sudah lebih dulu diampuni. Dosa kita yang merah seperti kirmisi sudah diubah menjadi putih seperti salju. Mengampuni adalah awal dari pemulihan. Saudara bisa melakukan perbuatan baik apa saja, tapi jika tidak mengampuni, tidak akan terjadi pemulihan yang sejati. Saudara, inti dari konseling keluarga, suami istri, hubungan orang tua, anak, menantu, mertua, ipar, apa aja, inti yang utama adalah forgiveness. Mengampuni adalah awal dari pemulihan. Inilah yang dialami oleh Ayub ketika setelah dia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Sebelum Tuhan membawa pemulihan 2 kali lipat, Tuhan berkata, Ayub, engkau harus berdoa bagi sahabat-sahabatmu yang sudah menyudutkan, menghakimi, menekan kamu. Ampuni mereka, doakan berkat. Di Ayub 42 ayat 10, setelah Ayub mendoakan mereka, barulah Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saudara, mengapa kita tidak boleh membalas dendam? Karena jika saudara hidup di dalam kepahitan dan sakit hati, maka iblislah yang akan mendapat keuntungan. Iblislah yang akan menggerogoti saudara kesehatan kita, kedamaian kita. Kita enggak damai, enggak tenang, kehilangan sukacita. Iblis dapat keuntungan. Itu sebabnya how to protect your family. Yang pertama adalah unconditional love. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa melindungi keluarga kita adalah dengan persistent prayer. Dengan doa yang terus menerus. Saya berharap setiap saudara menjadi orang Kristen yang benar-benar menyadari bahwa Yesus saat ini kapan saja dia bisa datang di atas awan-awan. Menjemput setiap milik kepunyaannya. Amin. Beberapa waktu yang lalu kita ada seminar 2 hari. Luar biasa, jelas bagus sekali. Ya, Amir Sarfati dari Israel, seorang keturunan Yahudi tetapi yang mesianik ya, mengenal Kristus. Saudara-saudara sekalian, kapan aja, karena semua tanda sudah digenapi. Kita tidak tunggu antikris menyatakan diri, kita sudah tidak ada di atas muka bumi ini, kita dijemput di atas awan-awan. Apakah kita sedang dalam keadaan berjaga-jaga dan berdoa? Persistent prayer. Doa itu, saudara, kuasa doa itu memagari anak-anak kita. Sebagai ganti saudara terus memarahi, ngomel terus anak-anak saudara,
pagarilah mereka dengan doa yang persisten. Daripada saudara sewa detektif, ya, terus memperhatikan kemana suami pergi, waduh, keluarin uang hati nggak tenang, ya. Pagarilah kehidupan suami saudara, istri, keluarga saudara dengan doa. Iblis pun tahu rahasia ini. Sehingga saudara, iblis berkata bahwa bukan hanya anak-anak Ayub, harta milik Ayub yang dipagari, tetapi pekerjaan Ayub itu semakin diberkati, dilipat gandakan, itu karena doa, karena ada yang memagari. Itu Ayub 1 ayat 10b. Kuasa doa juga mengurapi orang-orang percaya, pelayan-pelayan Tuhan. Saya tidak percaya saudara bahwa pengurapan itu bisa dipelajari. Pengurapan itu harus dijalankan. Amin. Lewat satu hubungan pribadi yang tidak kelihatan. Saudara melihat sebuah pohon yang besar, daunnya rimbun, hijau, penuh dengan buah. Sudah nggak usah ragukan, pohon itu pasti punya akar yang baik. Punya akar yang kuat. Betul saudara? Bagaimana sudah bisa melihat kehidupan satu keluarga yang berbuah? Saudara, pastilah di dalam kehidupan keluarga itu ada persistent prayer, kuasa doa. Nah, hari ini kita akan melihat, saudara, saya akan fokus kepada bagian yang ketiga ini, yaitu bagaimana how to protect your family adalah dengan godly example. Dengan teladan yang ilahi, dengan contoh yang bisa dilihat. Saudara-saudara sekalian, kehidupan kita. Mari kita melihat yang pertama adalah bagaimana anak terhadap orang tua. Ketika melihat contoh, seorang anak melihat teladan hidup orang tuanya, setiap pagi bangun, saudara tidak langsung ngopi, tapi menyembah Tuhan lebih dulu, doa lebih dulu, baca Alkitab, itu dilihat oleh anak saudara. Saudara nggak perlu capek-capek sampai jerit-jerit, teriak-teriak, marah-marah. Anak akan melihat teladan hidup saudara. Amin. Anak akan melihat contoh itu. Ketaatan saudara kepada Tuhan, mengembalikan persepuluhan, nggak eman-eman saudara berkorban. Saudara-saudara sekalian, itu merupakan satu bagian yang penting, membuat dasar anak juga, oh ya, kenapa orang tua saya selalu dibukakan jalannya, diberkati Tuhan. Papa mama saya setia lu, ya. Mereka mungkin yang lain-lain biar irit hemat, tapi untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan luar biasa. Ketaatan saudara, itu dilihat oleh anak-anak saudara. Saya mengambil contoh bagaimana ketaatan Abraham kepada Tuhan. Saudara, itulah yang membuat ketaatan Ishak kepada ayahnya Abraham. Mari kita melihat di dalam Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara, Abraham pada waktu itu usianya sudah 100 tahun. 100 lebih ya. Sebab pada waktu Ishak lahir, sudah dia berusia kurang lebih 99 antara 100. Saat itu Ishak sudah remaja, mungkin diperkirakan 12 sampai 13 tahun. Bahunya sudah cukup kuat untuk membawa kayu bakar naik ke Gunung Moria. Tempat yang diperintahkan Tuhan untuk Abraham mempersembahkan, mengorbankan Ishak anaknya. So di dalam cerita seluruh Alkitab, tidak ada perintah Tuhan yang seberat yang dilakukan, yang dikatakan Allah kepada Abraham. Yaitu sudah mengorbankan, menyembelih anaknya sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana
Abraham yang sudah tua, kurang lebih 112 atau 113 tahun, ini mengikat Ishak sebab pegawainya disuruh tetap ada di bawah, nggak ikut. Berarti hanya berdua ini. Mengikat Ishak. Dan saudara sekalian, Ishak dengan taat. Sebetulnya dia berontak sangat bisa karena dia masih belia. Dia bisa tarik janggut papanya. Dia bisa buka tali itu. Dia bisa turun, dia bisa berontak. Tapi Ishak tidak melakukan. Ketaatan Abraham kepada Tuhan. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ketaatan iman Abraham kepada Tuhan. Melakukan satu perintah yang menurut saya enggak mungkin bisa dilakukan oleh orang tua manapun. Tetapi Ibrani pasal 11 memberikan alasan mengapa Abraham taat. Karena sudah dikatakan dia percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Waduh, ya, luar biasa. Saudara-saudara, Abraham pernah mengalami satu mujizat bagaimana istrinya yang sudah tidak mungkin bisa punya anak, kok bisa punya anak? Sudah mati haid, ya, sudah menopause, kok bisa melahirkan anak? Kalau Tuhan bisa menghidupkan rahim istrinya, Tuhan juga sanggup menghidupkan anaknya kalau dia benar-benar korbankan. Ini sesuatu yang sudah sekalian dilihat oleh Ishak sehingga dia enggak berontak sama sekali. Mengapa ada banyak anak-anak saudara itu berontak? Coba kita mau evaluasi, kita mau introspeksi. Mungkin itu adalah satu teguran Tuhan kepada papa, kepada mama, kepada orang tua yang sedang tidak taat kepada Tuhan. Tuhan mungkin ingin sedang memberikan pelajaran kepada saudara. Bagaimana rasa sakit ketika seorang anak berontak kepada orang tua. Seperti itulah rasa sakit Tuhan ketika saudara berontak dan tidak taat kepada Tuhan. Godly example. Teladan yang ilahi itu akan memprotek kehidupan saudara. Coba bandingkan saudara dengan Eli dan dua anak. Saudara, seorang yang melayani pekerjaan Tuhan ada di gereja, belum tentu rohani loh. Setuju saudara? Belum tentu. Anak-anaknya pendeta, anak-anaknya yang melakukan pekerjaan Tuhan, belum tentu lebih rohani daripada anak jemaat yang melakukan kebenaran firman. Ini contoh yang benar-benar seharusnya menemplak kita semua. Eli itu sehari-hari kalau sekarang saya aplikasikan tinggalnya di gereja. Sehari-hari dia melakukan hal-hal yang agamawi, mempersembahkan korban, ya, ngajari orang berdoa, membawa doa-doa bangsa Israel sebab dia imam. Tapi coba kita lihat bagaimana saudara kehidupan dirinya yang tidak menjadi teladan bagi kedua anaknya. 1 Samuel pasal 2. Ayat 29, inilah teguran Tuhan kepada Imam Eli. Mengapa engkau memandang dengan loba, tamak, serakah kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Jadi saudara, Eli walaupun dia pelayan Tuhan, tinggal saudara di rumah Tuhan, tetapi saudara sekalian dia tamak. Dia serakah, dikatakan sudah dia loba kepada korban sembelihan, korban sajian. Dan itu dilihat oleh anak-anaknya, Hofni dan Pinehas. Dua anaknya itu melihat apa yang dilakukan oleh Imam Eli papanya ini.
Sehingga saudara kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh dua anak Imam Eli ini. Coba kita lihat supaya saudara bisa melihat bagaimana kelakuan Imam Eli yang tamak dan serakah ini. Betul-betul saudara tidak dapat melindungi kehidupan anak-anaknya. 1 Samuel 2 ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Lalu di ayat 17, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Jadi kalau saudara lihat di antara ayat 12 sampai 17 itu diceritakan setiap bangsa Israel itu kasih korban berupa daging, itu yang enak-enak diambil dulu. Apalagi yang ada lemaknya enggak boleh langsung dibakar, ya seharusnya lemak itu kasih Tuhan, baunya enak, ya. Ini enggak boleh langsung dicucuk pakai garpu itu, langsung saudara harus kasih kepada anaknya. Wow, firman Tuhan berkata saudara, sangat besar dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Memandang rendah korban untuk Tuhan. Saudara, bagaimana sikap anak-anak saudara menggunakan uang? Ada anak-anak kita yang gak mau kembalikan persepuluhan, gak mau berkorban. Apakah orang tua sudah menjadi teladan? Jika orang tua saudara tidak menjadi teladan dalam kehidupan keuangan, dalam kehidupan melayani, mengorbankan tenaganya, waktunya, hidupnya, kesuciannya, saudara sekalian, Anda tidak dapat melindungi keluarga saudara. Anda tidak mungkin dan sangat sulit sekali memerintahkan anak-anak saudara untuk melakukan hal yang tidak Anda contohkan. Sudah coba kita lihat 1 Samuel 2 ayat 29 selanjutnya ya, saya baca aja lagi. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Sekarang kita lihat apalagi yang dilakukan oleh Eli. Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Matius 10 ayat 37 berkata, barang siapa mengasihi bapaknya, ibunya, anaknya, laki-laki atau perempuan lebih daripada mengasihi Tuhan, orang itu tidak layak loh. Tuhan menegur Eli, mengapa engkau menghormati anak-anakmu itu lebih daripada engkau menghormati Tuhan. Lebih bela anak, mengasihi anak daripada mengasihi Tuhan. Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik yang seharusnya kasih kepada Tuhan, tapi engkau ambil itu untuk dirimu. Setiap korban sajian umat Israel. Saudara-saudara sekalian, anak-anaknya Imam Eli bukan hanya serakah mencuri apa yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi saudara, apa yang dilakukan oleh Eli dengan tidak mendisiplin, mendidik anak dengan benar saudara, juga menyebabkan anak-anak Imam Eli ini hidup sudah di dalam perzinahan yang sangat mengerikan sekali. Di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya. Eli tahu bahwa anak-anaknya, dua anak laki ini hidupnya saudara amoral sekali. Di rumah Tuhan berani hidup dalam perzinahan dengan perempuan-perempuan yang melayani. Imam Eli cuma bilang, aduh anakku janganlah begitu, cuma begitu, nggak dikasih sanksi dan yang lain-lain. Itu sebabnya dikatakan, aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya. Yaitu bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Bagaimana hubungan orang tua dengan anak-anak? Apakah orang tua memberikan godly example? Apakah ada teladan, contoh yang anak itu bisa lihat? Action speaks louder than words.
Apa yang kita lakukan, saudara, sungguh itu berbicara lebih kuat, lebih hebat dari perkataan kita. Sekarang mari kita melihat godly example istri terhadap suami. Ya, coba, saya juga heran juga kenapa Alkitab terlalu, ya nggak terlalu lah, mungkin karena saya perempuan ya. Kok rasanya aduh harus istri lebih dulu. Ya mungkin juga kalau diurut-urut karena perempuan dulu lah yang berdosa ya. Kasih buah pohon pengetahuan baik dan buruk tuh ke laki. Coba kalau Adam yang itu, mungkin Adam yang suruh hamil aja ya laki-laki ini. Ya nggak apa-apa lah ya. Coba kita lihat 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga, apa saudara? Tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ini cerita istri yang punya suami enggak rohani nih. Jika ada mereka yang tidak taat, siapa? Suami-suaminya nih, tidak taat. Istrinya disuruh tidak boleh banyak ngomong. Nggak boleh banyak ngotbain. Papa harus gini loh, Tuhan Yesus sudah deket loh. Nanti kamu masuk kesengsaraan loh, penganiayaan, kamu nggak diangkat. Ngomel terus. Lu malah nggak tobat itu. Tanpa perkataan. Tetapi bagaimana istri bisa memenangkan suaminya? Dikatakan sudah dimenangkan oleh kelakuan istrinya, godly example. Kehidupan yang ilahi, jika mereka itu melihat, bukan mendengar loh, melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Waduh, ini enggak gampang buat istri. Karena para bapak-bapak ilmu jiwa, ilmu komunikasi setuju berkata bahwa perempuan itu bicara 2 kali minimal lebih banyak dari bapak-bapak. Secara umum loh ya. Tapi ini diberikan perintah apa? Enggak boleh bicara tanpa perkataan. Just godly example. Hanya dengan kelakuan melihat murni, saleh. Dimarahi, enggak balas. Ya, paling nangis. Berdoa pun dihina. Doa terus ya. Enggak bisa apa-apa kamu. Diam aja. Waduh, enggak gampang itu. Kalau tanpa Roh Kudus enggak mungkin bisa kuat. Bagaimana sudah kita bisa melihat seorang istri dikatakan kekuatannya di ayat 5, yaitu dengan berharap kepada Tuhan. Godly example. Tuhan, saya mau lakukan ini karena harapanku kepada Allah. Amin. Berharap kepada Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Tuhan yang berjanji memberikan perintah melalui firman ini, Tuhan jugalah yang akan bertindak dengan cara Tuhan. Ya. Cara Tuhan saudara terserah suami-suami. Mau cara lembut, sedang, soft, medium, atau well done, keras. Tergantung, kalau nggak mau tobat-tobat, waduh mungkin cara yang keras. Saya dulu di Bandung, saudara, melihat benar-benar seorang istri menundukkan diri. Suaminya ini punya tabiat, saudara, main perempuan. Ya, jadi saudara, orang yang berzina itu ada 2 macam loh. Ada yang jatuh dalam dosa perzinahan. Kalau jatuh bisa ya sekali aja lah ya. Tapi kalau jatuh lagi, wah itu tabiat. Siapa aja ditilep. Pembantu iya, sampai tante ini gak berani punya pembantu saudara. Kerja sendiri, pembantu biar jelek, cantik, wah apalagi ya. Mau gendut, langsing, udah siapa aja. Ya gak boleh lihat perempuan kayaknya.
Saudara-saudara sekalian, tapi dia setia, tetap nggak bercerai. Saya lihat hebat sekali tante ini. Melayani Tuhan luar biasa. Cara yang soft sudah diingetin, nanti nangis, gitu lagi. Hobinya pelayanan ke desa suaminya. Tapi di desa mesti buat setelah pelayanan ada sambungannya. Mesti ada aja. Sampai Tuhan pakai cara yang keras. Kapan suami ini benar-benar bertobat? Waktu stroke, udah mati sebelah, udah Nah itu saya lihat, saya kunjungi itu. Tobat nangis. Sembuh sudah dari stroke. 6 bulan kemudian. Nah itu tabiat itu. Aduh, saya sampai dalam hati, aduh sabar sekali tante ini ya. Saudara sebelum mati kena stroke yang hebat, masih diampuni, kali itu udah gak sembuh lagi. Minta ampun, udah mati saudara. Tapi sudah saya lihat anak-anaknya melihat teladan sang ibu. Semua anaknya sekarang hidup takut Tuhan, melayani Tuhan. Sak cucu-cucunya. Ini firman Tuhan ya dan amin. Amin saudara. Bu, keenaan bu kalau istri itu diem aja. Tuhan gak diem. Bapak-bapak jangan enak-enak loh. Amin. Sebab Tuhan gak diem. Saudara pikir, untung aku jadi laki. Biar perempuan yang ngalah terus. Saudara, perempuan ngalah waktu dia menangis. Itu dia lapornya sama Tuhan. Tuhan lu yang akan bertindak. Seorang wanita menunjukkan teladan ilahinya. Saudara, dia berharap kepada Allah. Dia tunduk kepada suami. Saudara suskan, bukan karena suaminya lebih hebat, lebih jago. Bukan, karena dia cuma takut Tuhan aja. Tuhan kasih contoh yang hebat sekali. Seorang wanita yang bernama Sarah. Istri dari Abraham. Coba kita lihat 1 Petrus 3 ayat 6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Di sini ada istri panggil suaminya Tuan, Master, ya. Kalau orang Chinese benar juga laukung. Waduh, ya, laukung kan tuan kan? Tuan. Loh, saya waktu baca benar juga ini. Sarah panggil suaminya laukung, ya, Tuan, Master. Wow, luar biasa. Kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Sarah taat kepada Abraham. Coba sih Abraham ini suami yang model apa sih? Dia memang seorang bapak beriman, tapi apa sempurna? Tidak. Pengecut juga Abraham ini. Saudara, Abraham ini punya istri yang namanya Sarah ini Hen Piao Liang. Cantik. Coba suami tengoklah istrinya. Kira-kira kalau suami punya istri yang cantik itu sadar apa enggak sih? Hah? Sadar ya? Nah ini, saudara-saudara sekalian, Abraham ini sadar banget kalau Sarah ini sangat cantik. Satu kali di Kejadian 12 ayat 12 ya saudara baca. Ketika lewat Mesir, saudara Abraham tahu ini raja-raja ini zaman dulu sudah begitu lihat perempuan cantik, wah ya mereka mau aja ini. Jadi sudah waktu masuk ya kurang lebih waktu itu Abraham umurnya 75, istrinya ya kurang lebih beda 5 tahun atau 10 tahun lah kurang lebih ya. Saudara sekalian dia bilang sama istrinya, nanti kalau masuk kamu jangan bilang kamu istriku lu ya. Nanti aku dibunuh, kamu direbut. Ya apa? Coba kita lihat. Kejadian 12 ayat 12. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan kau hidup. Katakanlah bahwa engkau itu adikku. Supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Ya benar sih di satu sisi Sarah ini adiknya Abraham tuh betul. Karena apa? Satu bapak beda ibu. Zaman dulu boleh ya. Zaman dulu seperti itu. Benar juga. Tapi saudara sekalian ya, saya perempuan. Saya bisa membayangkan.
Kalau saudara suami saya bilang, kamu jangan deket-deket saya ya. Nanti orang tahu kamu istriku. Hah? Menjijikkan ke aku? Bukan, karena kamu terlalu cantik. Nanti sampai orang mau kira bahwa kamu istriku, aku nanti dibunuh. Kira-kira gimana coba ibu-ibu di sini, istri-istri? Egois banget ini suamiku. Pengecut kamu, pecundang kamu ini. You are loser. Seharusnya seorang laki itu tampil. Aku rela mati buat istriku. Kan gitu kan? Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Rela mati. Ini boro-boro rela mati, gak berani mati. Nanti aku dibunuh. Kamu aja yang berkorban ya. Ya sayang. Diam aja Sarah. Aduh. Coba saudara baca itu Kejadian 12. Sarah diambil. Abram dikasih kambing, domba, dikasih harta, kasih budak-budak. Waktu Sarah dengar begitu gimana saudara? Aduh saya gak tahu ya. Apa dia menyumpai, apa dia menangis. Aduh aku menyesal. Kok Abram ini ya egois banget. Dia enak-enak dapat kambing, domba, dapat budak. Waduh kawin lagi aku ini. Ditiduri ini sama Raja Mesir. Wow. Tapi saudara kenapa sih Petrus ini mengambil contoh ketaatannya Sarah? Sebab ini benar-benar saudara ketaatan yang menghancurkan nama baik. Ketaatan yang benar-benar saudara menghancurkan semua yang baik-baik, merasa bahwa suaminya ini tidak bisa menjadi kepala, tidak bisa menjadi pelindung. Merasa gak ada harganya. Tapi kenapa Sarah lakukan itu? Karena harapannya kepada Tuhan. Saudara lihat cerita akhirnya di dalam Kejadian 12. Tuhan memberikan tulah yang hebat kepada Raja Mesir dan penduduknya. Waduh ada tulah yang hebat. Dan berteriak, kenapa ada tulah? Karena kamu ambil istrinya orang. Loh aku gak dikasih tahu kalau itu istrinya orang. Udah kembaliin, gak usah banyak bicara. Raja Mesir kembalikan itu Sarah kepada Abraham. Kambing dombanya tidak diminta lagi. Ayo udah kamu pergi udah. Wow. Saudara, pelajaran yang sangat indah. Ketika seorang melakukan firman Tuhan seberat apapun itu. Menghancurkan harga diri, menghancurkan nama baiknya. Itu akan menarik pembelaan Tuhan. Amin. Tuhan gak bela Abraham lu di sini. Tuhan bela siapa? Bela Sarah. So itu yang harus dipegang. Ketika seorang istri menundukkan diri, mungkin digencet, dimarahi, dientekno gitu ya. Jangan sakit hati. Taruh pengharapanmu kepada Allah. Pembelaan pasti datang. Amin. Ya. Sudah Abraham gak cuma sekali lu nanti sudah baca lagi Kejadian 20 itu Abraham sudah punya anak Ismail. Berarti saudara dia udah gak 70-an lagi umurnya. Udah 90-an. Ya, udah tua dah Abraham ini. Sarah udah tua, udah 80-an. Masih ditaksir. Itu kalau saudara baca di Kejadian 20 yang menaksir adalah Raja Gerar namanya Abimelek. Melakukan yang sama. Sarah tetap sudah melakukan, dia diam aja. Dan Tuhan kembali menegur Raja Abimelek untuk mengembalikan Sarah kepada suaminya. Godly example. Berbicara saudara bukan hanya teladan orang tua terhadap anak. Tapi firman berbicara teladan istri. Istri penolong. Ya, seharusnya ya. Kenapa sih Tuhan lebih tekankan istri? Karena dia penolong. Penolong seharusnya lebih hebat dalam tanda petik. Bukan tubuhnya lebih kekar, lebih kuat. Bukan. Tapi Tuhan tahu seharusnya penolong ini bisa memiliki kekuatan yang lebih. Sehingga diminta sudah untuk menjadi teladan lebih lagi.
Itu sebabnya para orang tua cari mantu perempuan harus benar loh. Amin. Saudara punya anak laki biar pinter, saleh, rohani kayak apa. Tapi kalau istrinya tidak rohani, rohana, waduh. Lebih sulit saudara. Napoleon Bonaparte bilang apa? Behind a great man is a woman. Prioritaskan saudara hal yang ilahi lebih daripada hal yang jasmani. Wanita-wanita di tempat ini, be a godly example. Jadilah teladan yang rohani, ilahi. Jangan kayak Isabel. Itu firman dengan jelas berkata, gara-gara istrinya Isabel, Ahab menjadi raja yang paling jahat sepanjang sejarah bangsa Israel. Di sini ada mertua, ada menantu, ada mama, ada oma. Be a godly example. Oke, sekarang kita lihat yang terakhir. Nanti gak adil kalau perempuan terus yang ditekan ya. Pemimpin dan sesama. Ini kalau pemimpin luas, bisa bicara pria, ya, bisa bicara wanita. Coba kita lihat Filipi pasal 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Waduh. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Paulus gak main-main. Dia ngomong saudara kepada jemaat Filipi pada saat dia di penjara. Ikuti teladanku. Hah? Teladanmu sampai di penjara kayak begitu? Berani loh. Kenapa dia di penjara? Bukan karena menggelapkan uang. Bukan karena mengganggu istri orang. Bukan ya. Bukan karena sudah nilep mobilnya orang. Ya, sampai kemudian terjadi kerusakan, pukul orang, menghina orang. Bukan. Dia ada di penjara karena pemberitaan Injil. Paulus berkata, Pak, ikutilah teladanku. Ada banyak dari kita saudara membawa teman-teman, membawa rekan bisnis kita, tetangga kita. Kita merasa belum sempurna, belum dewasa, belum layak, belum rohani. Terus kita bilang apa? Jangan lihat saya ya, jangan. Pandang saja Tuhan. Gitu kan? Kalau saudara suruh orang pandang Tuhan gimana? Tuhan gak kelihatan, Tuhan di surga. Firman Tuhan hari ini berkata, ikutilah teladanku. Saudara berani berkata kepada orang-orang yang saudara bawa. Saudara berani sebagai orang tua bicara kepada anak. Nak, ikuti teladan papa. Lihat papa ini, kerja keras. Tetap utamakan Tuhan. Sayang sama mama. Mengasihi istri. Tidak pilih kasih kepada anak. Ikuti teladan papa ya. Berani? Paulus berkata, ikutilah teladanku. Perhatikan juga mereka semua yang hidupnya sama seperti kami yang harus menjadi teladanmu. Bagaimana hidup kita bisa menjadi teladan? Jangan menentang salib Kristus. Jangan jadi seteru salib Kristus. Filipi pasal 3 ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang hidupnya sebagai seteru lawan salib Kristus. Apa sih saudara? Hidup benar-benar saudara menjadi sahabat salib Kristus, bukan lawan Kristus. Bagaimana? Kita nggak bisa lepas dari apa yang menjadi goal, sasaran, tujuan hidup dari Paulus. Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus. Kuasa kebangkitannya, bersekutu dalam penderitaannya dengan salibnya. Di mana pada akhirnya aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Salib harus menjadi tempat yang paling utama. Banyak gereja hari-hari ini, gereja yang populer, mega church, tidak lagi mengedepankan salib Kristus.
Yang dikedepankan adalah kekayaan, berkat, kesembuhan, dan yang lain-lain saudara. Tuhan mau kita benar-benar tetap mengedepankan salib Kristus. Amin. Sebab tanpa salib Kristus kita binasa. Ini yang membawa hidup kita terus sudah menjadi teladan yang ilahi. Karena apa? Kita sungguh-sungguh tidak menentang salib Kristus. Salib Kristus ada di depan dan kita berlari-lari berlomba untuk kekekalan itu. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Saudara, jika kita itu hanya fokus kepada kekayaan, kepada kesembuhan, hanya kepada kebahagiaan. Bagaimanapun caranya asal saya bahagia, apakah itu melawan perintah Tuhan, melawan restu orang tua, bagaimana caranya legal atau tidak legal asal saya bahagia. Wow, ujungnya adalah kebinasaan. Firman Tuhan berkata kesudahan mereka adalah kebinasaan. Tuhan mereka dikatakan menjadi perut mereka. Yang utama cuma apa? Urusan perut. Terus yang utama apa? Makanan dan seks. Fokusnya bukan kepada hal yang rohani. How to protect your family. Ketika Anda menjadi teladan yang ilahi. Fokus kepada hal yang rohani, bukan kepada makanan. Tuhan selalu mengingatkan, berikan kepada kami makanan yang secukupnya. Jangan gara-gara makanan saudara menjadi orang yang tidak rohani. Karena apa? Karena fokusnya Tuhannya adalah perut. Yang menjadi kemuliaannya adalah aib. Seks itu penting. Sampai apa? Sampai karena dia gak bisa memuaskan. Waduh ya saya main aja. Saya jajan aja. Saya sewa aja. Waduh. Saudara-saudara sekalian, fokus kepada yang rohani. Fokuslah kepada kekekalan. Ayat terakhir. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita ada di dalam surga. Saudara dan saya warga negara Indonesia betul. Tapi sampai berapa lama saudara jadi warga negara Indonesia? Bisa 70, 80, kata firman Tuhan. Bisa 90. Mau hidup sampai 200 tahun? Waduh, enggak mau ya. Saudara-saudara sekalian, setelah itu selesai kewarganegaraan kita di atas muka bumi. Apakah saudara bisa memastikan saudara sudah punya visa surga? Fokus kepada kekekalan. Kewargaan kita ada di dalam surga. Dari situ kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saya mendorong saudara untuk secara rutin penuhi saudara hati dan pikiran saudara dengan kedatangan Kristus di atas awan-awan. Itu memberikan satu pengharapan. Itu memberikan kita kekuatan ketika kita capek, lelah, kecewa. Kita kembali, Tuhan cuma sementara aja saya di atas muka bumi. Pandang, dengar. End time truth, kebenaran-kebenaran akhir zaman ini menguatkan kita bahwa kita di dunia ini hanya sementara. Sehingga tidak terjadi hanya gara-gara keinginan kita tidak tercapai, bunuh diri. Putus cinta, patah hati, bunuh diri. Ya, rugi, bangkrut, bunuh diri. Nggak ada, kenapa? Fokus kita kepada kekekalan. Ketika saudara sakit udah gak tahan, udah mati ya. Nah, sabar. Sebab satu kali firman Tuhan berkata, Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Amin. Nanti di surga, saudara gak akan bongkok lagi, gak akan sakit penyakit bengek, asma, tulang keropos, gak ada lagi. Gak ada kolesterol, jantung, diabetes, gak ada saudara. Tubuh kita baru setelah kita dibawa ke surga. Setelah saatnya tiba kita akan turun kembali. Saudara memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Dengan tubuh yang baru. Amin.
Ini kekuatan kita. Sehingga membuat kita sungguh mau menjadi teladan. Seorang anak masih kecil, saudara, sangat miskin sekali. Namanya adalah Hetty May Wyatt. Coba ya, ini saudara anaknya. Anak ini begitu miskin, peristiwa ini terjadi, this is true story, di abad 19 ya, tahun 1886. Jadi saudara, anak ini dari kecil dia pergi ke sekolah minggu. Gerejanya kecil sesek sekali. Sehingga satu kali saudara dia datang, rambut acak-acakan, bajunya memang miskin sekali ya. Dan waduh, saudara, kelasnya udah penuh. Sehingga saudara dia sedih sekali. Lalu bapak pendetanya ini mendekati, "Nak, kenapa kamu sedih?" "Pak pendeta, saya gak bisa masuk, kelasnya penuh, kecil banget, aduh anaknya banyak ini." "Gak apa-apa, nanti Pak pendeta cariin tempat ya buat kamu, supaya kamu tetap bisa dengerin firman Tuhan, ikut sekolah minggu." Nama pendeta itu adalah Dr. Russell H. Conwell. Wah, senang sekali anak itu. Saudara, ternyata kehangatan dari sang pendeta ini menyentuh gadis kecil ini dengan luar biasa. Saudara-saudara sekalian, dia cerita sama mamanya, "Aduh Pak pendeta baik sekali loh. Saya itu walaupun itu udah sesek ya, masih dikasih tempat." Aduh, berkesan sekali. Anak ini rajin sekali, tetapi sayang saudara, umurnya enggak panjang. 2 tahun kemudian gadis kecil ini meninggal di rumahnya di daerah yang sangat kumuh. Orang tuanya minta bantuan Pak pendeta untuk melakukan pemakaman yang sangat sederhana. Saat pemakaman selesai, saudara, waktu orang tuanya lagi beres-beres milik kepunyaan anak kecil ini, sudah miskin sekali, ditemukan ada sebuah dompet butut sekali, udah jelek sekali, kumal, sobek-sobek. Waktu dibuka ternyata di dalamnya ditemukan ada uang receh sebanyak 57 sen. Dan ada secari kertas tulis tangan cakar ayam ya, tulisan anak kecil, tulisannya begini: "Uang ini saya tabung selama 2 tahun untuk membantu pembangunan gereja kecil, agar gereja tersebut bisa diperluas, sehingga lebih banyak anak-anak bisa menghadiri sekolah minggu." Luar biasa. 57 sen. Saudara-saudara sekalian, Pak pendeta mengumumkan ini di gereja. Anak kecil ini punya hati yang begitu mulia. Ingin supaya anak-anak kecil lebih banyak lagi dengar firman Tuhan. Saudara, berita ini sampai masuk ke perusahaan koran, surat kabar mempublikasikan. Sampai ke tangan pengembang, ya, pengembang tanah di sekitar situ. Menawarkan ada tanah. Dan digerakkan Tuhan, dibeli saudara oleh gereja dengan harga 57 sen. Tempat yang begitu luas. Saudara, tanahnya beli hanya 57 sen, gak sampai $1. Saudara-saudara sekalian, dan mereka mengumpulkan uang, saudara, tua muda miskin kaya, untuk membangun gereja. Zaman itu sampai terkumpul dana sebesar $250.000. Zaman itu harga emas masih murah sekali. Bisa beli 1 ton emas katanya. Wah, dibangunlah saudara gereja ini ya. Namanya Temple Baptist Church in Philadelphia. Yang muat saudara auditoriumnya, coba dilihatin, bisa dengan tempat duduk 3.300 orang. Juga dibangun terus Temple University, ada rumah sakit di situ, Good Samaritan Hospital, ada bangunan spesial untuk sekolah minggu sehingga bisa menampung begitu banyak anak dengan ratusan pengajar sekolah minggu. Luar biasa. Dimulai dari teladan seorang anak kecil yang rela berkorban, mengumpulkan saudara uang di tengah kemiskinannya. 57 sen bisa menjadi sebuah gereja, bisa menjadi sebuah universitas, bisa menjadi sebuah rumah sakit. Godly example, memiliki satu kuasa yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.